إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده فلا مضل له ومن فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sehingga kita memperoleh kebahagiaan dan di dunia nanti sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Selawat serta salam kehadiran baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya. Semoga dengan kita sering-seringnya bersolawat dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita diakui Nabi sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma di akhir ba'd nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk hidup, kita manusia membutuhkan jalinan pertemanan dan persaudaraan. Apalagi saat ini kehidupan semakin global, jalinan sosial dan persaudaraan semakin diperlukan saat kita hendak bekerja bersosialisasi dengan makhluk hidup yang aktif, organisasi dan sebagainya lainnya. Secara sadar maupun tidak, kita telah membuka keran komunikasi ketika bertemu orang yang baru. Kita sebenarnya menambah daftar pertemanan dan persaudaraan dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita dapat menjalin tali silaturahmi yang lebih luas. Melalui persaudaraan ini sebenarnya kita diberi kesempatan untuk saling bersilaturahmi atau berkunjung. Silaturahmi tidak sebatas memiliki fungsi sosial dan persaudaraan semata, namun lebih dari itu, silaturahmi maupun anjuran dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man habba ayyusatalahu fi rizqi wa yus'alahu fi asari falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di hadis yang lainnya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak masuk surga bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dari hadis tersebut ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dengan bersilaturahmi kita diberi rezeki yang luas. Kita dapat memahami sering kali kita memperoleh rezeki gara-gara gemar bersilaturahmi. Di tengah hidup yang baik dan komit yang aktif, dunia kerja yang semakin sempit, dan belum lagi kuatnya virus yang lain-lainnya mencari pekerjaan menjadi hal yang tidak mudah dilakukan. Apalagi bagi orang-orang yang tidak memiliki keterampilan dan keterampilan tertentu. Contoh paling sederhana, kita berkunjung ke rumah teman, ternyata teman tadi menawar kepada kita pekerjaan, kerjasama hingga informasi yang mengarah pada datangnya rezeki. Dengan demikian, apa yang dituliskan dalam hadis tersebut adalah sebuah kebenaran, sehingga kita perlu diri kita untuk menjalin silaturahmi dengan orang yang lain. Yang kedua, dengan banyak silaturahmi kita akan dianugerahi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi memang seolah tidak mempunyai nyata atau berimplikasi langsung terhadap panjangan umur kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Merupakan rahasia Allah dalam pandangan nalar sederhana, karena seorang yang gemar bersilaturahmi memiliki umur yang panjang, karena ia bisa mengontrol dan mengelola pikiran serta kondisi emosinya. Kadang dinamika hidup yang pelik serta persoalan hidup membuat siapa saja menjadi stres. Semua persoalan hidup seperti rintangan utang, jaratan kasus, penyakit kronis dan berbagai masalah lain membuat emosi dan kondisi kita terlalu tinggi. Kondisi tersebut tidak cukup 1 atau 2 minggu saja, tapi bertahun-tahun dalam kajian psikologis kondisi pikiran dan mental manusia yang selalu berada di bawah ketekanan akan mengalami depresi berat. Sungguh kondisi seperti itu perlu direfresh atau disegarkan kembali. Salah satunya adalah dengan bersilaturahmi. Karena dengan bersilaturahmi secara tidak sadar kita sama saja beban dan mengurangi beban kita. Terkadang pikiran kita juga mengurangi dengan kita saling bersilaturahmi. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pentingnya silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi komparasi atau pandangan pahala yang besar mengenai aktivitas ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menyambung silaturahmi lebih besar pahala daripada memerdekakan seorang budak. Dikutip dalam Sahih Bukhari dari Ummul Mukminin, beliau berkata, "Ya Rasulullah, as'abta anna aqtaqtu walidayti?" Qala aw fa'alti? Qala na'am. Qala ama innaki law a'taytiha aqwaliki kanat a'zama li afjirika. Wahai Rasulullah, tahukah engkau bahwa aku memandang budakku dan menjadikan budakku? Nabi bertanya, apakah engkau telah melaksanakannya? Iya. Mu'ayyinah menjawab, ya. Nabi bersabda, seandainya engkau berikan budak itu kepada paman-pamanmu, maka itu akan lebih besar pahalanya. Silaturahmi tidak hanya mempunyai fungsi sosial semata, tapi lebih dari juga memiliki fungsi ritual dan ibadah. Hubungan silaturahmi tidak hanya bersifat saja, tetapi juga bersifat vertikal. Begitu juga dengan Rasulullah SAW mengabarkan pentingnya menjadi tali silaturahmi. Terlebih lagi silaturahmi kepada orang-orang terdekat kita, seperti orang tua, paman, saudara, kerabat dekat kita yang lain-lainnya. Karena itu kita tidak diperkenankan memutuskan hubungan tali silaturahmi yang sudah terjalin. Sebab dengan memutus hubungan itu, maka terputuslah pula tali persaudaraan dan persahabatan. Selain itu, umat muslim akan mudah berai dalam diadu domba, sehingga mengakibatkan kekuatan Islam mudah diruntuhkan. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa setiap muslim dengan muslim lain ibarat bangunan yang kokoh, antara satu dengan lainnya bisa saling menguatkan. Oleh karena itu, jangan sampai kita meruntuhkan kekuatan kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang larangan memutuskan hubungan yang sudah terjalin dengan baik, yang artinya orang-orang yang merusak janji Allah setelah dipikirkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi Allah. Orang-orang itulah yang beroleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk jahannam. Quran surah Al-A'raf ayat 25. Hadirin jemaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dosa besar adalah mengurus hubungan dengan orang tua kita sendiri, sebab hal itu merupakan bentuk keberkahan anak pada orang tuanya. Terlebih lagi jika orang tua kita sudah tua, renta, dan seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alla unabbi'ukum bi akbaril kaba'ira salasa maratin." Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-israku billah wa aqulu walidaini. Maukah kalian kukabarkan tentang dosa terbesar dari dosa-dosa yang besar? Beliau mengulangi pertanyaan sebanyak 3 kali. Maka para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Nabi SAW bersabda, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Sungguh begitu besar dosa anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tindakan dosa itu berada di urutan kedua setelah dosa yang syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan durhaka kepada orang tua artinya memperlakukan kedua secara tidak terpuji, menjauhkan lebih ironis bila si anak sampai memusuhi orang tuanya. Dalam hadis lain juga diceritakan bahwa menghina orang tua termasuk perbuatan yang besar. Abdullah bin Amir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya termasuk perbuatan dosa besar, yaitu seorang yang menghina orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang menghina kedua orang tuanya sendiri?" Nabi SAW menjawab, "Ya, seorang menghina bapak orang lain, lalu orang lain itu membalas menghina bapaknya, dan seorang menghina ibunya orang lain, lalu orang lain itu membalas menghina ibunya." Sementara itu dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari diriwayatkan yang artinya ada seorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepada aku tentang sesuatu yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkanku
dari neraka Jahannam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dia telah diberi taufik atau sungguh dia telah diberi hidayah. Apa tadi yang engkau katakan? Orang itu mengulangi perkataannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyebutkannya syirik kepadanya dengan suatu apapun, mengatakan salat, menegakkan salat, membayar zakat dan menyambung silaturahmi. Setelah orang itu pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dia melaksanakan apa yang aku perintahkan tadi, pastilah ia masuk ke dalam surga. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad وعلى محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك السميع القريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس لا يؤمن فيه ان الله عليم الميعاد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيم الصلاة. Allahu Akbar.